Tapi Kalau luar biasa ya. podcast itu apa? Podcast Ante? Itu kan sebenarnya ini menarik nih ya. Orang tuh banyak yang nggak tahu arti podcast apa. Podcast itu sebenarnya yang buat itu sejarahnya tuh dari Apple. Jadi iPod Oh broadcast iya. gitu. iPod broadcast gitu. Nah, sekalian kebetulan AA udah ngomong gini juga. Mudah-mudahan ketika nanti PSBB udah longgar, AA ada di Jakarta, bolehlah menyempatkan sebagai sebuah sedekah kata AA untuk datang ke podcast saya. Ya gimana? Nggak ngerti nih. Apaan podcast terus gimana? Jadi kalau podcast sebenarnya ngobrolnya bebas, terus kita nyebarnya ke YouTube, ke Spotify, ke Apple Music. Jadi yang dijual suaranya, bukan videonya sebenarnya. Kayak Oh, radio lah. oh radio gitu ya. Gitu. Jadi kapan AA ada di Jakarta, lagi nganggur, siapa tahu gitu kan, lagi bengong, nanti saya WhatsApp, Terus tunjuk disebarkan pakai. lewat itu. Oh itu lewat YouTube juga, lewat medsos yang lain gitu ya. Iya banyak, jadi YouTube, Spotify, Apple Music, pokoknya semua yang SoundCloud, pokoknya semua yang mengeluarkan media suara kita sebarkan lewat media suara gitu. Kayak radio lah, kayak radio tapi medianya media sosial sekarang. Kan sekarang Sudah semua banyak media yang sosial. menggunakan seperti ini. Sekarang sudah makin banyak, apalagi ketika work from home, di rumah aja, jadi orang udah mulai lari ke sana. Karena menurut saya ini kan sebenarnya begini ya, menurut saya adanya virus corona ini, work from home ini kan sebenarnya mempercepat keadaan, menurut saya ya. Karena toh sebenarnya tanpa disadari kita aja udah lari ke digital sebelum adanya virus. Kita udah nggak cetak foto sebelum adanya virus. Orang mungkin udah nggak baca koran, udah pakai digital. Orang udah mulai pakai Zoom dan sebagainya. Nah, dengan adanya coronavirus ini tuh kayaknya mempercepat segala sesuatu yang ada apa tidak ada akan kejadian nanti, menurut saya. Ya sekarang begini aja, kita bisa bikin acara seperti ini. Ini kan menarik, Ini kalau tidak ada virus ini, mungkin ini nggak pernah kejadian. Jadi menurut saya ada baiknya lah, ada bagusnya. Bagusnya lagi mungkin kayaknya nih, buat saya, dunia ini jadi bersih, makhluk hidup lainnya. Jadi menurut saya gini, yang ribet sama virus ini, yang merasa neraka ini cuma manusia, tapi ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya itu kayaknya lagi tenang karena pohon nggak ditumbang-tumbangin, hewan bisa hidup tenang di luar sana, udara jadi bersih. Benar, tidak ada satupun takdir Allah yang tidak terencana dengan sangat sempurna ya. Semuanya wah luar biasa manfaatnya, luar biasa sempurnanya. Nah, yang paling bisa merasakan keuntungan ini orang yang paling beriman, paling yakin ke Allah. Makanya Ya, disebut ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Baginya itu kebaikan. Jadi sungguh menakjubkan orang yang beriman, urusan orang yang beriman, semua urusannya baik. Nah, kayak wabah ini kalau pakai iman pasti baik, ya nggak? iya Kalau kata betul Pak betul. Adi, Pak Adi Ginanjar pernah menyimak dari viralnya itu, kalau mata lalat lihatnya kemana-mana sampah. Kalau mata lebah kemana-mana nyari bunga. Walaupun di tempat sampah tetap cari bunga. Lah lalat walaupun di kebun bunga tetap nyari sampah. Wih, Nah, kita bagus banget. yang kalau orang beriman mah kemana-mana tuh hikmah saja. Kita Iya, punya waktu luang di rumah, bisa evaluasi diri, bisa benar, yang belum bisa belajar Quran, bisa belajar, yang kurang hafalan, bisa ngapalin. benar, Juga benar. banyak kursus selama ini. Wah, seneng nih. Iya, benar. Oh, masih berkuda nggak? Itu dia kudanya. Ditengok kemarin tapi bersepeda aja sekarang. Kenapa? Kan maksudnya kalau berkuda kan juga nggak masalah di masa masa sekarang ini. Iya nggak masalah sih, cuman belum aja ketemu kudanya ya. Bukannya Udah punya kuda? ada ada 29. Wah, tuh. Tenang nih, kan santri banyak, mereka harus wajib bisa berkuda, wajib olahraganya berkuda. Iya makanya. Saya ngeliatin Tapi tuh kalau berkuda, kalau Pak. ke Bandung, ayo Mana? kita berkuda ya. Saya ajarin, Tapi saya nggak pernah loh, jadi harus ajarin saya berkuda. ya anak kuda itu bisa meraba
perasaan yang mau nunggangnya tuh. Katanya Kalau gitu, yang, bentar itu, benar itu. Dia tahu kalau kitanya sayang, ngasih makan dulu, ngasih rumput dulu, ngebelai dulu. Dia tahu, oh ini orangnya baik. Tapi kalau kita petantang-petenteng, biasanya suka dikasih kenangan. Namanya cap kaki kuda. Tendang waktu. Enggak lah, kudanya baik-baik. Nah, Iya, iya. dengan adanya podcast ini, apa manfaat yang dirasakan tuh? Kalau saya seperti tadi saya bilang bahwa kalau buat saya pribadi, saya lebih bisa mengembangkan diri, bisa belajar banyak dari semua orang, baik itu positif atau negatif. Karena menurut saya gini, walaupun kalau kita bicara suatu yang negatif, ketemu dengan orang misalnya yang orang-orang tidak suka atau negatif, saya pasti ada hal positif yang bisa diambil. Saya nggak percaya bahwa manusia itu 100% negatif. Gitu. Saya percaya bahwa manusia itu ada sisi baik yang bisa kita ambil. Jadi sebenarnya buat saya ini sebuah pembelajaran hidup, Pak. Sama seperti saya punya acara TV, saya ketemu dengan orang-orang yang susah, dengan bayangin gini, contohnya tukang beca, anaknya jadi dokter gitu. Saya jadi belajar, sebenarnya pembelajaran hidup tuh ternyata ada orang-orang seperti ini yang selama ini kita nggak lihat, selama ini kita nggak tahu dan bahkan nggak peduli. Ternyata perjuangan kita belum apa-apa dibandingkan perjuangan mereka. Jadi buat saya ini pelajaran pengembangan hidup kalau buat saya pribadi. Dan buat masyarakat Indonesia mudah-mudahan ini bisa kayak membuka mata bagi orang-orang, oh ada ya kejadian seperti ini, oh ada ya hal seperti ini. Nah nanti masyarakat tinggal, karena kita nggak bisa ngatur masyarakat, menurut saya positif atau negatif, masyarakat tuh punya, netizen punya pandangannya sendiri. Tapi saya yakin bahwa ini setidaknya kalau merubah pandangan orang 10% aja di Indonesia bisa menjadi lebih positif, artinya misinya berhasil gitu. Kalau kita ingin mengubah Indonesia ada syaratnya. Apa itu, 3M. Apa tuh? Mulai dari diri sendiri, Betul. mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Ah. Jadi setiap kali habis siaran ya harus dicatat tuh. Saya bertemu dengan orang ini. Ini kelihatannya rada pongah nih, sombong. Pelajaran apa yang saya tidak boleh sombong seperti itu. Nah, Ya, betul. orang ini kelihatannya enak bicaranya. Kenapa dia enak? Oh, dia rendah hati. Oh, saya ditakdirkan dapat pelajaran tidak boleh sombong dan catat target saya harus begini. Nah, yang agak jarang itu adalah target. Kita Target sudah ya. nah, iya, memanah tanpa target itu tetangga yang ngejerit, ya kan?